Shalom, selamat malam sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali bisa menemani kamu lagi di penghujung hari ini, di momen tenang sebelum kamu beristirahat. Kalau kamu sedang mendengarkan renungan ini, aku percaya ini bukan kebetulan. Di antara begitu banyak hal yang bisa kamu lakukan, kamu memilih untuk datang dan duduk sejenak di hadapan Tuhan. Sebelum kita mulai, aku mau ajak kamu untuk tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan perlahan. Nah, kalau memungkinkan, pejamkan mata sebentar, lalu dalam hatimu, kamu bisa berkata pelan, "Bapa, Engkau yang mengenal aku. Malam ini, aku datang apa adanya." Ada jenis air mata yang tidak menetes di pipi, tapi jatuh di dalam hati. Di depan orang lain, kamu mungkin tetap bisa tersenyum, bisa bercanda, masih melakukan tugas seperti biasa. Orang melihat kamu baik-baik saja. Tapi ketika pintu kamar tertutup, ketika lampu dimatikan, ketika tidak ada lagi yang harus kamu hibur, kamu merasa kosong dan hancur. Mungkin kamu pernah berpikir begini, kalau aku cerita pun, belum tentu orang mengerti. Kalau aku nangis pun, belum tentu ada yang peduli. Jadi, lebih baik aku diam saja. Ada yang terluka karena kata-kata orang yang menyakitkan. Ada yang memikul beban keluarga yang berat. Ada yang menyimpan luka masa lalu yang tidak pernah benar-benar sembuh. Ada juga yang bergumul dengan dosa dan rasa bersalah yang dalam. Air mata seperti ini sering tidak kelihatan, tidak direkam di kamera, tidak muncul di media sosial, tapi Bapa melihat. Malam ini aku mau ingatkan, air mata yang tidak pernah terlihat manusia, tidak pernah luput dari perhatian Allah yang mengasihimu. Mari kita buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Mazmur 56 ayat 9, Daud berkata, "Engkau menghitung langkah hidupku, air mataku kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan?" Ini gambaran yang sangat indah dan sangat pribadi. Daud percaya bahwa Tuhan bukan hanya tahu ia menangis, tapi seolah-olah Tuhan mengumpulkan setiap air mata itu dan menyimpannya di dalam bejana miliknya. Artinya, tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada pergumulan yang Tuhan anggap remeh. Tidak ada malam yang terlalu gelap hingga Tuhan tidak melihatmu. Allah Bapa yang kita sembah dalam Yesus Kristus bukan Allah yang jauh dan dingin, tetapi Allah yang dekat, yang merasakan, yang peduli, yang turun ke dalam dunia, mengenakan tubuh manusia, dan bahkan menanggung penderitaan di kayu salib demi kita. Nah sahabat, mari kita renungkan lebih dalam apa artinya ayat ini untuk hidup kita. Pertama, Mazmur ini menunjukkan bahwa Tuhan menghitung langkah hidupmu. Daud berkata, Tuhan menghitung langkah hidupnya. Artinya, setiap proses, setiap musim, setiap fase dalam hidupmu, Tuhan tahu. Langkahmu yang penuh semangat, langkahmu yang pelan dan tertatih, bahkan langkahmu yang terasa seperti mundur, semuanya tidak luput dari mata Tuhan. Mungkin hari-hari ini kamu merasa hidupmu kacau, tidak jelas arahnya, seperti berjalan tanpa peta. Tapi firman Tuhan mengingatkan, di saat kamu tidak mengerti kemana kamu akan melangkah, Tuhan tetap tahu setiap langkahmu. Dia tidak kaget dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Dia tidak terkejut dengan luka dan air matamu. Yang kedua, Mazmur ini mengatakan kepada kita, air matamu tidak pernah diabaikan. Gambaran Tuhan menaruh air mata ke dalam kirbat-Nya menunjukkan betapa berharganya air mata itu di hadapan-Nya. Di dunia,
Seringkali air mata dianggap tanda kelemahan. Ada yang bilang, "Jangan cengeng dong." Ada juga yang berkata, "Udahlah, jangan dibesar-besarkan." Tapi di hadapan Tuhan, air mata bukan kelemahan yang harus disembunyikan, melainkan ungkapan hati yang jujur. Ingat, Tuhan tidak menyuruh Daud pura-pura kuat. Tuhan juga tidak menyuruh kita menyembunyikan air mata. Sebaliknya, Dia mengundang kita untuk datang dengan hati yang apa adanya. Di dalam Perjanjian Baru, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri pun pernah menangis ketika Dia melihat duka cita orang-orang yang dikasihinya. Artinya, Allah di dalam Kristus bukan hanya Allah yang memberi perintah, tetapi Allah yang masuk ke dalam penderitaan manusia dan dapat turut merasakan kelemahan kita. Ketiga, Mazmur ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak selalu menghapus air mata seketika, tetapi Ia selalu hadir. Kita perlu jujur atas kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dunia ini penuh dengan penderitaan, sakit hati, dan air mata. Ketika kita percaya kepada Kristus, itu bukan janji bahwa hidup di bumi akan bebas masalah. Tapi inilah janjinya. Ia menyertai kita di tengah penderitaan. Ia memberi pengharapan yang melampaui dunia ini. Ia menjanjikan pemulihan penuh dalam kekekalan. Ketika suatu hari nanti dalam Kristus, Dia akan menghapus segala air mata dari mata kita. Namun sementara kita masih di dunia yang rusak ini, Tuhan sudah mulai menyentuh hati kita, menguatkan kita, menghibur kita melalui Roh Kudus, firman, dan tubuh Kristus, yaitu semua orang percaya. Nah, sahabat terkasih, malam ini mungkin Tuhan belum menjawab semua mengapa dalam hidupmu. Tapi Dia berkata, "Aku melihat air matamu. Aku bersamamu di tengah luka itu. Aku tidak akan meninggalkan engkau." Bayangkan seorang ayah yang melihat anak kecilnya terjatuh dan lututnya terluka. Anak itu menangis, bukan hanya karena sakit di lututnya, tapi juga karena rasa kaget dan takut. Seorang ayah yang baik tidak akan berkata, "Ah, masa begitu saja nangis? Lebay." Sebaliknya, ia akan datang mendekat, mengangkat anak itu, membersihkan lukanya, dan mungkin berkata, "Sakit ya? Tidak apa-apa, Papa di sini." Mungkin lukanya tidak langsung hilang, bekasnya masih ada, tapi pelukan sang ayah memberi rasa aman yang tidak bisa diberikan oleh obat luka. Begitu juga dengan Tuhan. Ketika kamu terluka, Tuhan tidak berkata, "Ah, ini kecil." Bagi Tuhan, lukamu penting karena kamu berharga di hadapannya. Di dalam Kristus, kita punya Bapa di surga yang penuh belas kasihan, yang tidak mengabaikan air mata anak-anaknya. Lalu apa yang bisa kita lakukan malam ini dengan kebenaran ini? Pertama, berhentilah meremehkan lukamu di hadapan Tuhan. Mungkin kamu terbiasa berkata pada dirimu sendiri, "Udahlah, ini sepele, orang lain masalahnya lebih berat dari aku." Tentu kita belajar bersyukur, tapi itu tidak berarti luka yang kamu rasakan tidak penting. Di hadapan Bapa kamu boleh jujur. "Bapa, ini sakit bagiku. Mungkin orang lain tidak mengerti, tapi engkau tahu rasanya." Kejujuran di hadapan Tuhan adalah langkah awal pemulihan. Yang kedua, ceritakan lukamu dalam doa. Malam ini, setelah renungan selesai, kalau kamu kuat, cobalah ambil beberapa menit untuk berdoa. Kamu bisa mulai dengan kalimat seperti, "Bapa, aku mau cerita sesuatu yang selama ini aku simpan." Lalu ceritakan saja kepadanya, seperti kamu cerita kepada sahabat yang paling bisa kamu percaya. Ingat, doa bukan formula ajaib, tetapi relasi dengan Allah yang hidup di dalam Kristus. Langkah ketiga, izinkan Tuhan menyentuh bagian terdalam hatimu. Kadang kita tahu
Kadang kita mau Tuhan memberkati pekerjaan, studi, relasi, tapi kita menutup ruang terdalam yang sebenarnya paling sakit. Nah sahabat, malam ini kamu bisa berkata, Tuhan Yesus, aku izinkan Engkau menyentuh bagian hatiku yang paling takut, paling terluka, bahkan bagian yang aku sendiri malas hadapi. Datanglah dan pulihkan aku menurut kasih-Mu. Pemulihan mungkin tidak selalu instan ya, tapi Tuhan setia berjalan bersamamu langkah demi langkah. Sekarang kalau kamu bisa, mari kita tundukkan kepala dan tenangkan hati. Kalau kamu berkenan, kamu boleh ikutin doa ini dalam hati. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkanku bahwa Engkau menghitung setiap langkah hidupku dan Engkau mengumpulkan setiap air mataku. Bapa, aku mengakui bahwa ada banyak air mata yang mungkin tidak pernah orang lain lihat. Ada luka yang aku simpan sendirian, ada kesedihan yang hanya aku dan Engkau yang tahu. Terima kasih karena Engkau bukan Allah yang jauh, melainkan Bapa yang dekat, yang peduli, yang melihat, dan yang mengerti. Malam ini aku datang kepadamu apa adanya. Aku membawa semua air mata yang tak terlihat itu ke hadapan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang juga pernah menangis, Engkau yang mengerti penderitaan manusia, sentuhlah hatiku yang terluka ini. Pulihkan bagian-bagian yang retak, kuatkan aku yang lemah, dan berikan aku damai-Mu, bukan damai yang palsu, tetapi damai yang datang dari Roh Kudus. Ajarku untuk percaya bahwa Engkau menyertai aku di tengah air mata ini, bahwa Engkau bekerja bahkan ketika aku tidak mengerti, dan bahwa di dalam Engkau ada pengharapan yang tidak akan sia-sia. Bapa, aku menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ketika aku tidur, Engkau menjaga hati dan pikiranku. Bangunkan aku besok dengan kekuatan yang baru, bukan karena aku hebat, tetapi karena kasih karunia-Mu cukup bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku dan Tuhanku, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Kalau malam ini ada di antara kamu yang belum sungguh-sungguh mengenal Yesus, tapi kamu rindu mengalami Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu boleh berdoa singkat seperti ini. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu dengan segala luka dan dosaku. Ampunilah aku. Aku percaya Engkau mati dan bangkit untuk menebusku. Aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Pimpin aku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melihat dan mendengar doa yang tulus dari hatimu. Nah sahabat, terima kasih sudah menemani sampai akhir renungan malam ini. Ingat, sekalipun tidak semua orang mengerti air matamu, Bapa selalu mengerti. Air matamu tidak pernah sia-sia di hadapannya. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiranmu malam ini. Tuhan memberkati tidurmu, rumahmu, keluargamu, dan setiap langkah yang akan kamu jalani besok. Dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera menyertai kamu. Amin. Kalau renungan ini menguatkanmu, kamu boleh bagikan kepada seseorang yang kamu tahu sedang memendam air mata dalam diam. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan renungan malam berikutnya di pelukan Bapa di malam hari. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.